Halo semuanya, apa kabar? Kali ini kembali lagi di Jia Corner Session bersama aku sendiri, Keisha. Nah, kali ini teman-teman bisa dilihat aku ini tuh nggak sendirian. Aku nih di sini bersama Kak Reyurika yang merupakan salah satu mahasiswi STB Jia yang terpilih menjadi Putri Pangan Indonesia dalam ajang pemilihan Putri Bumi. Halo Kak, Halo. bisa perkenalkan diri dulu nggak sih Kak kepada teman-teman kita di sini? Boleh dong. Nah, jadi nama aku Reyurika Malakalu. Jadi aku nih mahasiswi di STB Asia. Aku jurusan sastra Jepang semester 6. Aku nih kelas malam. Nah, dan tahun ini aku dipercayakan untuk menjadi Putri Pangan Indonesia tahun 2023 pada pemilihan Putri Bumi Indonesia. Gitu. Wah keren banget, aku juga pengen deh kayaknya jadi Putri Pangan nih. Tapi sebelumnya aku mau nanya dulu nih sama Kak Rey. Putri Pangan itu tuh apa sih Kak? Oke, jadi sebenarnya Putri Pangan ini part of Putri Bumi ya. Nah, jadi aku mau jelasin dulu nih Putri Bumi itu apa sih. Nah, Boleh. jadi Putri Bumi itu sebenarnya kontes kecantikan, tapi dia itu bergerak di bidang kelestarian lingkungan. Nah, kemudian apa nih hubungannya kelestarian sama pangan? Ada dong. Nih, aku boleh nih jelasin ya. Boleh banget dong Kak. Iya, jadi hubungannya pangan sama kelestarian itu apa sih? Nah, teman-teman tahu ya di sini tempat pembuangan sampah yang ada di Bantar Gebang. Nah, jadi dalam sehari itu Bantar Gebang itu menampung sampah itu 8.000 ton. Wow. 8.000 ton banyak ya. Nah, dan 60%-nya itu berasal dari limbah rumah tangga. Dan limbah rumah tangganya ini berasal dari sisa makanan. Nah, jadi food waste ini memiliki dampak yang sangat besar untuk lingkungan. Kayak gitu. Jadi concernnya lebih ke situ sih. Berarti ini kayak sebuah teguran halus nggak sih ya buat teman-teman yang makannya suka kadang nggak habis nih. Nih teman-teman. Jadi kalau makan itu kita harus lebih bijak dalam memilih makanan, membeli makanan, atau makanannya mau dimasak apa nih gitu. Jadi kita harus lebih bijak supaya makanan itu nggak terbuang sia-sia gitu. Begitu ya. Nah, selanjutnya aku mau nanya nih Kak. Kan kakak ikut kontes Putri Bumi ya Kak? Iya. Kakak bisa cerita nggak sih Kak sama aku nih, kenapa ya kok kakak bisa gitu loh mengikuti kontes Putri Bumi? Awalnya sih sebenarnya iseng-iseng ya, tahu informasinya itu juga dari sosial media. Aku dapat info itu dari Instagram. Akhirnya kan ada kualifikasinya ya, kompetisi itu kan pasti ada kualifikasinya, ada tinggi badan, ada pokoknya ada standarnya lah, dan kayaknya aku masuk deh. Terus akhirnya aku coba dan puji Tuhan ternyata lolos, dan akhirnya mempersiapkan diri. Terus aku belajar lagi nih lebih ke pelestarian lingkungan. Tentunya kan kita harus persiapan juga ya. Iya gitu. Benar sih, soalnya kan ini kan bisa dibilang kontes yang nasional ya jatuhnya ya, jadi harus benar-benar siap banget ya sama ikut ini. Jadi awalnya iseng-iseng, terus ternyata puji Tuhan kepilih. Bisa, ayo guys, kalau misalkan kalian pengen ikut, kalian bisa nih. Siapa tahu dari iseng-iseng bisa kayak Kak Yurika nih, kepilih. Oke, aku mau nanya lagi nih Kak. Kan ada acara Putri Bumi. Nah, motivasi kakak nih selain iseng-iseng nih ikut acara ini tuh apa ya Kak? Ada dong. Nah, jadi sebenarnya tuh aku tuh punya apa ya? Bisa dibilang ketertarikan di bidang tanam menanam, bercocok tanam gitu di bidang lingkungan. Jadi kalau misalkan teman-teman nih mau main ke rumah aku gitu, di rumah aku tuh ada aku tuh nanam tumbuhan pangan ya. Ya, jadi ada singkong, ada cabai, ada terong, semuanya itu tumbuhan yang bisa dimakan gitu. Jadi ini termasuk di advokasi aku juga nih. Nah, jadi aku tuh kemarin membawakan advokasi memanfaatkan lahan rumah untuk ditanami tumbuhan pangan gitu. Kenapa sih milih tumbuhan pangan gitu kan? Iya dong, boleh dong spill. Jadi kan kalau tanaman hias cantik ya, tapi kenapa tumbuhan pangan gitu? Jadi selain tumbuhan itu menghasilkan oksigen, nah namanya tumbuhan pangan itu ada hasilnya dong. Jadi ada sesuatu yang bisa kita konsumsi juga gitu. Jadi tumbuhan pangan ini sebenarnya menanam tumbuhan pangan ini sebenarnya
Juga digembor-gemborkan oleh beberapa pemerintah di daerah di Indonesia gitu. Jadi berkontribusi untuk ketahanan pangan nasional gitu. Jadi nggak cuman sekedar nanam-nanam aja, jadi ada loh ini dampaknya buat ketahanan pangan di Indonesia. Seperti itu gitu. Oh begitu, jadi berarti karena udah ada pangan di rumah seperti singkong dan lain sebagainya, kakak udah jarang belanja ke pasar dong ya Kak, kalau buat beli yang kayak gitu ya? Yang udah ada di rumah ya ngapain beli Iya, gitu bener. kan. Jadi lebih hemat guys. Bisa Gitu. tuh ditiru guys. Gitu. Nah, aku sekarang mau nanya nih Kak, Putri Pangan itu kira-kira tuh kegiatannya itu tuh apa aja sih Kak? Aku kayak penasaran banget deh Kak sama kegiatannya. Oke, yang pertama pasti tugasnya mensosialisasikan nih ke teman-teman semua tentang dampak dari boros pangan gitu. Jadi kita punya gerakan untuk menyelamatkan pangan di Indonesia. Nah, bisa lewat apa aja sih? Tentunya kita bisa turun langsung ke lapangan. Bisa juga nih kita sosialisasi lewat sosial media, lewat Instagram, TikTok, seperti itu. Kemudian juga berkolaborasi dengan biasanya tuh ada yayasan-yayasan yang juga memiliki concern yang sama di bidang pangan seperti itu. Jadi kayak ada Food Bank Indonesia, terus Yayasan Surplus Peduli Pangan. Jadi kita bisa tuh berkolaborasi dengan mereka. Kita mau bikin kegiatan apa nih seperti itu. Gitu. Kemudian tentunya kita mensosialisasikan itu juga melakukannya juga dong. Kita harus mengubah gaya hidup kita sendiri dulu, baru kita ngasih tahu ke orang kalau tidak boleh boros pangan gitu. Bener tuh guys, kalian harus dengerin nih apa yang kayak Yurika katakan, karena wah kalau dilihat berarti gak bisa dibayangin ya TPA Bantar Gebang tuh sepenuh apa ya Kak sama sampah-sampah pangan ya. Iya, mungkin kita anggap sepele kali ya, makanannya disisain sedikit, tapi yang dari sedikit-sedikit itu kalau dikumpulin bisa numpuk kayak gitu, bisa nyampe 8.000 ton loh sehari. Wah, 8.000 ton? Iya, 8.000 ton sehari. Itu banyak banget loh guys, wow. Oke Kak, kan tadi kan Kakak sempet mention ya kalau misalkan salah satu kegiatan itu juga ngelakuin sosialisasi gitu ya Kak. Nah bisa nggak sih Kak dijelasin selain mungkin sosialisasi di sosial media tuh kira-kira tuh bisa sosialisasi gimana aja? Terus mungkin untuk target-targetnya itu tuh siapa-siapa aja sih Kak? Iya, kalau misalkan sosialisasi di sosial media itu kan platform-platform sosial media sekarang banyak ya. Kita bisa Instagram, TikTok gitu, itu bisa menjangkau sebenarnya lebih ke anak muda ya. Sebenarnya nggak cuma anak muda sih sekarang, anak kecil juga orang tua itu juga sekarang udah pakai sosial media. Kemudian kalau kita mau turun langsung ke lapangan itu biasanya kita langsung mendatangi kayak kelurahan di mana atau RT di mana gitu. Kemudian kita juga kalau misalkan kita mau berkolaborasi nih dengan STB Ajia boleh banget. Boleh banget nanti boleh kontak aku aja. Kita juga bisa nih misalkan mau tentang apa nih gitu, bahas apa. Nanti aku juga bisa nih menghadirkan narasumber-narasumber dari teman-teman yang lain juga, dari teman-teman Putri Bumi yang lainnya. Tentang nggak cuma tentang boros pangan aja, tentang sampah plastik, kemudian asap rokok, dan masih banyak lagi. Jadi kita bisa bahas bareng-bareng nih. Jadi cangkupannya itu luas dan juga bisa untuk mahasiswa juga. Keren banget, ditunggu banget nih ya berarti untuk kedepannya nih nanti akan ada Kak Yurika nih sama teman-temannya ya. Boleh banget. Boleh ya? Kita kalau bisa kita menjangkau teman-teman sekitar sini juga boleh gitu, buat umum gitu. Ya kita mulai dari lingkup kampus JIA dulu aja nggak sih? Oke, nah Kak, aku sekarang mau nanya nih Kak, selama kontes Putri Bumi ini tuh ada nggak sih Kak kira-kira suka maupun duka yang Kakak lalui nih selama ada di kontes itu? Oke. Suka dukanya, kalau suka mungkin banyak banget ya. Pasti itu mah. Aku ketemu sama banyak perempuan-perempuan, wanita-wanita dari seluruh Indonesia yang cantik-cantik, yang pinter-pinter, yang pengalamannya
mungkin bisa jauh dibandingkan aku gitu, tapi itu nggak mengecilkan aku ya, justru itu aku jadiin buat aku belajar sama mereka biar gitu. makin semangat ya. Betul, jadi terus tentunya dapat pengalaman baru, ketemu sama orang-orang hebat di pemerintahan, dapat materi-materi yang aku nggak dapetin itu di kampus, nggak dapet di kehidupan sehari-hari. Aku tuh dapetnya waktu aku ikut karantina kemarin gitu, banyak ilmu-ilmu baru yang aku dapat. Terus kalau dukanya mungkin namanya ikut kompetisi pasti capek ya. Iya, udah pasti sih Ada capek. sesuatu yang kita korbankan gitu. Bener. Mungkin itu aja sih kalau duka, yang lainnya sisanya aku seneng banget sih, aku seneng banget ikut salah satu kompetisi ini, dan mungkin kedepannya bisa aku jadiin untuk batu pijakan untuk kedepannya. Terus kalau prosesnya kemarin itu pertama daftar dulu dong. Iya bener. Ya daftar dulu, kemudian ada seleksi berkas, kemudian tinggi badan dan lain sebagainya, kemudian aku masuk karantina itu kemarin aku masuk 8 hari. Ya, 8 hari ya. Ketat ya? Iya, 8 hari, kemudian selama karantina itu dibekali banyak banget pemateri-pemateri. Salah satunya itu dari Kementerian Lingkungan Hidup, dari Badan Pangan Nasional, kemudian ada sekelompok apa ya kemarin itu, mereka itu punya kepedulian terhadap hewan-hewan yang ada di pinggir jalan gitu. Jadi melestarikan flora dan juga fauna seperti itu. Kemudian dapat juga grooming, bagaimana cara berpenampilan yang baik, cara menata rambut, memilih pakaian yang cocok untuk warna kulit gitu, karena kan kulit aku gelap nih. Cocoknya tuh pakai apa sih gitu, pakai lipstick warna apa, itu semuanya diajarin. Cara menata rambut, kemudian public speaking kemarin tuh benar-benar apa ya, sangat tekanin ya? Bukan ditekanin, apa ya, maksudnya diajarin banget gitu cara berbicara yang baik, dan itu dan pastinya dari aku yang dulu sebelum ikut kompetisi ini dan setelahnya itu juga berdampak juga buat hidup aku gitu, pastinya jadi lebih baik lagi gitu. Keren banget Kak Yurika ini, wah asik. Nah Kak, sekarang aku mau nanya nih Kak, tadi kan Kakak sempat mention nih teman-teman Kakak yang tadinya finalis itu kan sekarang udah jadi putri-putri juga ya Kak sekarang. Nah aku sekarang mau tanya, dari teman-teman Kakak ini tuh kira-kira ada nggak sih Kak yang Kakak anggap rival? Kalau dianggap rival sih namanya kompetisi ini ya, tapi bukan ke rival sih. Aku sih sama sekali nggak nganggap itu rival. Justru kami tuh malah jadi menemukan keluarga baru ya, jadi punya kakak-kakak baru, adik baru gitu. Jadi kalau misalkan ditanya rival, aku sih nggak nganggapnya rival. Justru aku belajar dari mereka, aku belajar tentang pengalaman-pengalaman mereka sebelumnya seperti itu. Terus gimana sih Kak cara berdiri, cara duduk, cara berbicara yang benar itu seperti apa. Justru aku lebih ke nanya-nanya sih, bukan menjadikan mereka rival. Enggak, bukan banget. Oke, berarti bisa dibilang pasti berarti ada nih satu teman Kakak ini yang membantu Kakak banget nih dalam acara Putri Bumi. Bisa disebut nggak sih Kak siapa boleh. itu? Jadi winnernya Putri Bumi 2023 itu Kak Wenda Tarigan. Iya, beliau tuh sangat mengayomi, ngajarin aku cara berdiri tuh 45 derajat loh gini kakinya. Jadi kita tuh justru nggak pelit ilmu gitu, jadi bukan dijadiin saingan gitu kayak lu biarin aja jelek gitu, enggak, kita tuh nggak gitu. Jadi justru kita malah saling kalau misalkan ini ada yang salah dikasih tahu gini loh baiknya gitu. Kayaknya asik banget ya. Mungkin itu sama karantina atau sama udah gimana? Selama karantina juga, setelah karantina ini juga kita suka hangout bareng gitu. Jadi yang masih deket-deket kan ada beberapa yang stay di sini, ada yang kembali ke asalnya gitu. Jadi yang deket-deket di sini tuh kita juga hangout. Terus kadang kita
duduk bareng-bareng nih mikirin kita mau bikin program apa ya untuk kelestarian lingkungan. Nah, kita mau buat Putri Bumi ini kita mau bikin apa sih gitu. Bisa. Oke. Berarti pengalamannya lumayan banyak banget ya Kak dari teman-teman Kakak itu. Dan aku bersyukur sih aku memberanikan diri untuk ikut kontes ini tuh suatu pengalaman yang berharga banget sih. Iya. Nah, ngomong-ngomong pengalaman berharga, aku mau bertanya nih sama Kakak sekarang. Kira-kira ada nggak sih Kak hal yang bikin Kakak berkesan banget nih untuk ikut acara Putri Bumi ini? Kalau berkesan, sebenarnya semuanya berkesan ya. Iya, udah pasti lah. Tapi kan pasti ada nih, seenggaknya satu nih yang mungkin diingat sama Kakak. Iya, momen waktu dikasih selempang ini nih yang aku pakai. Itu aku bangga banget sih sebenarnya. Bangga ke diri aku sendiri, terus membanggakan orang tua, juga membawa nama kampus juga, STB Ajia. Jadi itu sih hal yang paling berkesan buat aku ketika dikasih selempang ini yang aku pakai sekarang. Wah, keren banget nih. Aku jadi pengen juga nih jadi kayak Rika. Boleh ikut. Nah, tapi sebelum itu aku mau nanya nih. Kan Putri Pangan, Putri Bumi, Putri. Menurut Kak Yurika itu Putri itu apa sih Kak? Putri ya, kalau menurut aku Putri itu sebenarnya nggak cuman harus cantik ya, perempuan itu harus berpengetahuan ya, jadi memiliki etika juga yang bagus. Jadi sebenarnya Putri itu harus punya beauty, brave, and behavior. Dan satu lagi aku tambahin humble. Jadi dimanapun kita berada, kita ditempatkan Tuhan dimanapun, jangan sampai ketika posisi kita tinggi, hati kita juga ikut tinggi. Jadi harus stay humble gitu. Kita harus ingat nih kata-kata dari Kak Yurika, karena udah pasti ini masih banyak juga pasti dari kita nih yang mungkin masih merasa tinggi hati, walaupun kita juga masih sebenarnya banyak kurangnya. Gitu. Jadi tidak hanya cantik, harus berilmu, juga berkarakter. Dan juga satu lagi tetap rendah hati itu. Wah, keren banget. Nah, sekarang aku mau nanya nih ke Kak Yurika, dan sayangnya banget ini tuh pertanyaan terakhir banget nih ke aku buat Kak Yurika. Jadi aku mau nanya nih, mungkin di luar sana, mungkin termasuk teman-teman di Jia itu pasti juga ada nih yang mau jadi kayak Kak Yurika, menjadi mungkin entah jadi Putri Bumi, Putri Pangan, dan lain sebagainya. Kakak Yurika bisa ngasih tahu nggak ya kira-kira tips sama trik untuk teman-teman kita di luar sana untuk menjadi kayak kakak ini? Oke, kalau tips and trick ya, yang pertama kita tuh harus cari tahu dulu informasi ada kompetisi apa sih di sekitar kita ini gitu kan, atau dalam jangka waktu dekat ini ada kompetisi apa, seperti itu. Kalau kemarin kan aku ikutnya Putri Bumi ya, tapi banyak, ada Putri Pariwisata, ada Miss Indonesia gitu kan, sebenarnya banyak. Kemudian kalau misalkan di Bekasi itu yang sekarang sedang berjalan itu ada pemilihan Abang Empok Kota Bekasi, ada Abang Empok Kabupaten Bekasi juga ada. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ikutan itu ya langsung daftar aja gitu kan. Tapi mungkin kalau tips and trick persiapannya ya. Mungkin persiapannya nih Kak, spill dikit dong. Boleh dong. Kalau tips dari aku sih, pertama mempersiapkan diri. Nggak cuma dari fisik aja, tentu kita juga harus berpengetahuan, itu tadi yang aku bilang. Jadi jangan sampai kita mau merepresentasikan sesuatu, tapi kitanya kosong gitu. Jadi kita harus belajar dulu apa aja sih kegiatan-kegiatannya mereka itu apa aja. Kita juga harus tahu nih, kita cari tahu dulu sebelumnya. Terus selain dari pengetahuan, kita juga mempersiapkan fisik, kemudian mental itu juga perlu loh. Mempersiapkan mental, kita harus punya mental juara gitu. Kemudian apalagi ya kalau tips and trick itu ya, kemudian belajar public speaking juga perlu, meningkatkan kepercayaan diri. Itu juga penting sih, karena aku tuh tadinya sebelum aku ikut kompetisi ini nggak sepercaya diri ini. Bisa ngomong di sini di
podcast ini juga sebenarnya ini salah satu hal baru juga buat Iya. aku. Jadi belajar public speaking juga perlu gitu. Bisa dicatat nih guys, kira-kira nih tips and trik dari Kak Yurika. Siapa tahu kan mulai dari iseng-iseng kayak Kak Yurika bisa jadi kepilih kayak Kak Yurika. Nah teman-teman, setelah mendengar ceritanya Kak Yurika tuh ternyata banyak banget ya benefit yang bisa kita dapetin nih kalau kita ikut kontes-kontes seperti yang Kak Yurika ikutin. Mulai dari public speaking, manner dalam bertata diri ya mungkin ya, dan mungkin masih banyak lagi yang bisa kita dapatkan ya kalau kita ikut kontes itu ya. Iya, banyak sih. Mungkin teman-teman yang berminat bisa mulai dari sekarang gak sih mencari info-infonya ya Kak? Dan juga bisa mempersiapkan diri nih dari sekarang. Siapa tahu kan ya bisa jadi kayak Kak Yurika. Oke, untuk Kak Yurika kira-kira ada yang mau disampaikan gak nih untuk teman-teman kita? Mungkin buat teman-teman semua jangan takut untuk mencoba sih. Kalau kita nggak nyoba kan kita nggak tahu ya ke depannya kayak gimana. Yang pertama jangan takut untuk kita mulai aja dulu, kita coba aja dulu. Masalah nanti kita berhasil atau enggaknya itu urusan nanti deh. Yang penting kita berusaha dulu, mencoba, gagal atau gimana ke depannya itu kita kan nggak tahu ya. Iya benar. Dan yang paling pasti tuh kita bakal dapet pengalamannya nggak sih? Iya, itu yang paling penting sih, dapat pengalaman itu berharga banget sih. Benar. Oke nih Kak, kira-kira sebelum kita tutup video ini ada nggak sih Kak kayak slogan dari Putri Pangan atau gitu? Kalau mungkin bukan slogan ya disebutnya, ini lebih ke kampanye dari Badan Pangan Nasional. Jadi yang kita gembar-gemborkan yang udah kita sebut juga sih tadi ya, itu namanya Stop Boros Pangan gitu. Stop Boros Pangan. Iya, jadi pokoknya pesan aku sih mengenai boros pangan itu tadi, kalau mengenai makanan itu makan ya kita lebih bijak aja ya dalam membeli, dalam mengkonsumsi, memasak gitu. Jadi tidak ada makanan yang terbuang. Seperti itu. Benar. Aku pengen ngomong dong Kak, sekali aja bareng sama Kak Yurika ngomong Stop Boros Pangan. Boleh. Oke, 1, 2, 3. Ya. Stop Boros Pangan. Oke teman-teman, mungkin sekian aja ya dari Gia Conversation kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Kita mungkin bisa bertemu lagi dengan Kak Yurika di episode selanjutnya kalau kalian tertarik. Bisa banget dong Kak ya. Boleh. Oke, dadah semuanya. Dadah.